Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Albedari dengan NIM akhir 409. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS saya di akuntansi forensik. Nah, di sini ada kasus yang diberikan oleh dosen mengenai Chromebook Gate yang berjudul Normalization of Procurement Fraud and its Impact on the Acceptance of Educational Technology. Next. Oke, jadi di sini ada peran digital forensik dalam mendeteksi manipulasi dan kolusi digital, pengadaan Chromebook, dan tantangan hukum dalam menjaga integritas keabsahan bukti digital. Nah, di sini dalam kasus Chromebook Gate ini, kecurangan itu diduga terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi, hingga proses tender berbasis elektronik. Nah, keahlian digital forensik itu diperlukan untuk mendeteksi adanya manipulasi data dan kolusi digital melalui analisis metadata, rekonstruksi sistem e-procurement, serta pemeriksaan long access server. Nah, analisis metadata dapat menunjukkan identitas pembuat dokumen, waktu pembuatan, dan riwayat perubahan dokumen, sehingga dapat diketahui apabila terdapat perubahan spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, pemeriksaan long server dan rekonstruksi sistem pengadaan elektronik ini dapat mengungkap adanya akses yang tidak sah, penghapusan data, atau perubahan dokumen yang mengindikasikan pengaturan tender. Namun, penggunaan bukti digital itu juga dapat menghadapi tantangan. Namun, karena data elektronik itu mudah diubah atau dihapus, nah oleh sebab itu, akuntansi forensik itu harus menjaga integritasnya tuh melalui atau bukti melalui forensic imaging, hash verification, dan chain of custody agar bukti tetap sah serta memenuhi syarat pembuktian di pengadilan. Next. Nah, di sini ada penerapan proper evidence penerapan proper evidence management dan chain of custody dalam pengelolaan barang bukti kasus Chromebook Gate. Nah, dalam kasus pengadaan Chromebook ini, penerapan proper evidence management sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan pembatalan alat bukti di persidangan. Barang bukti fisik seperti unit Chromebook, dokumen kontrak kerjasama, dan dokumen pengadaan itu harus diberi identitas, didokumentasikan, dan disimpan di tempat yang aman. Sementara itu, barang bukti digital seperti email, transaksi, long system e-procurement, dan data Google Cloud harus diperoleh melalui prosedur forensik yang tepat, seperti forensic imaging dan hash verification. Selain itu, seluruh proses perpindahan dan pemeriksaan barang bukti harus dicatat secara rinci melalui chain of custody sehingga dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi perubahan atau manipulasi selama proses investigasinya berlangsung. Next. Nah, di sini ada skema pencucian uang dan investigasi aliran dana lintas negara pada kasus Chromebook Gate ini. Nah, besarnya selisih harga pengadaan Chromebook ini tuh menimbulkan potensi keuntungan ilegal yang dapat menjadi objek pencucian uang. Nah, secara teoritis nih ya, proses pencucian uang tuh dapat terjadi melalui tiga tahapan nih, yaitu placement layering, dan integration. Pada tahap placement, dana hasil markup dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui rekening perusahaan atau pada pihak ketiga. Selanjutnya, pada tahap layering, dana itu dipindahkan melalui berbagai rekening dan perusahaan afiliasi, bahkan ke luar negeri kadang, untuk menyamarkan asal-usulnya. Nah, setelah itu, pada tahap integration, dana digunakan untuk membeli aset atau melakukan investasi sehingga tampak sebagai tampak sebagai harta yang diperoleh secara legal. Jika dana dialirkan ke luar negeri nih, akuntan forensik tuh harus menerapkan metode follow the money,
itu tuh menelusuri transaksi keuangan, mengidentifikasi beneficial owner, serta bekerja sama dengan PPATK dan otoritas internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance atau MLA. Begitu. Next. Di sini ada kerugian keuangan negara atau economic damage akibat markup dan ketidakefektifan pengadaan Chromebook dan kerugian komersial atau commercial damage bagi vendor kompetitor dalam proses pengadaan. Nah, praktik praktik markup dalam pengadaan Chromebook ini tuh menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dengan harga pengadaan sekitar 10 juta per unit dan harga pasar sekitar 4 hingga 5 juta per unit, potensi kerugian negara itu diperkirakan mencapai 1,2 triliun hingga 1,44 triliun. Nah, kerugian tersebut kan semakin besar karena Chromebook itu menilai kurang efektif digunakan dalam proses pembelajaran akibat keterbatasan penggunaan secara offline dan ketidakcocokan dengan beberapa aplikasi kayak ujian sekolah gitu. Nah, selain menimbulkan kerugian negara, kasus ini juga menyebabkan commercial damage bagi vendor teknologi lain itu juga berpartisipasi secara jujur dalam proses pengadaannya. Vendor, vendor tersebut itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh kontrak karena adanya dugaan peraturan tender dan benturan kepentingan gitu. Nah, kerugian komersial sendiri dapat dianalisis melalui metode loss profit analysis dan market share analysis. Next. Di sini ada peran akuntan forensik dalam mendukung proses litigasi dan pembuktian kerugian negara dan menjaga objektivitas dan integritas profesional akuntan forensik dalam persidangan. Nah, em, dalam proses litigasi sendiri, akuntan forensik itu memiliki peran penting dalam membantu jaksa penuntut umum untuk menelusuri aliran dana, menghitung kerugian negara, mengidentifikasi pola kecurangan, serta menyusun laporan investigatif sebagai dasar pembuktiannya. Nah, di persidangan, akuntan forensik itu dapat bertindak sebagai saksi ahli yang menjelaskan hasil analisis keuangan dan metode perhitungan kerugian negara secara objektif dan mudah dipahami oleh hakim maupun pihak-pihak lainnya. Dalam memberikan keterangan, biasanya akuntan forensik itu harus tetap menjaga independensi, integritas, dan objektivitas profesionalnya. Jadi, seluruh pendapat yang diberikan tuh harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan salah satu pihak, sehingga kredibilitas keterangan yang diberikan tuh tetap terjaga. Begitu. Baik, sekian presentasi dari hasil pengerjaan UAS akuntansi forensik saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.